Pengen ngajarin anak-anak supaya bisa berbicara benar. Jadi yang namanya berbicara benar itu Nita dan juga mungkin teman-teman yang lagi menyaksikan podcast ini ya, Benar. boleh kita melihat diri sendiri deh. Boleh kita cermin dulu deh diri sendiri ya. Berbicara yang betul itu yang pertama. Welcome to episode perdana podcast Kemalato. Bersama saya Anita dan saya sekarang bersama seorang yang merupakan balik layar dari podcast SMA Kemala Bayangkari. Bersama saya Ibu Eri. Halo semuanya. Bu Eri adalah pembina dari podcast SMA Kemala Bayangkari. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat dan luar biasa ya hari ini, walaupun di luar sana wow banget itu udaranya ya. Oh iya, benar sekali. Teman-teman jangan lupa untuk pakai masker, oke? Oke. Ya. Udah mulai ini ya, udah mulai panasnya tuh yang menguap. Benar sekali, Bu. Kayak udah mulai sesak ya, sedikit. Jangan lebay Nita. Kita sehat juga ya. Iya, sehat banget Ibu. Terima Oke. kasih. Nah, di sini kita mau talking nih, Bu. Oke. Ibu sebagai pembina dari podcast SMA Kemala Bayangkari, Kemalato sendiri, Ya. banyak sekali nih kami mau bertanya. Ibu, kenapa Ibu memilih nih untuk membina dan mau untuk berbagi untuk kami di SMA Kemala Bayangkari, khususnya untuk menjadi pembina di podcast kami? Kenapa memilih jadi pembina di sini? Sebenarnya menjadi pembina di sini, pembina di tempat yang lain juga pernah. Iya. Oke. Tetapi memang dispesialkan sama ibu kepala sekolah. Waktu itu ibu diminta juga untuk bisa membina podcast karena mungkin backgroundnya ibu nggak jauh-jauh dari yang namanya penyiaran. Iya. Penyiar radio, televisi itu sudah kurang lebih 16 tahun. Wow, keren banget. Yes. Jadi sebenarnya lebih ke miris ya karena ada satu kejadian ya, dimana dalam sebuah kegiatan saya ketemu dengan beberapa anak muda yang menurut saya ya, anak-anak muda itu harus bisa berbicara yang baik. Pertama, berbicara dengan benar tentu, nggak perlu bertele-tele, pasti ya. Nah, pada kegiatan itu mereka, para kumpulan anak remaja itu berbicara sebaliknya. Sedih. Iya. Sedihnya kenapa? Karena saya juga punya anak nggak jauh lah, seusia anak-anak SMA juga. Jadi saya sedihnya apa? Kok generasi sekarang, terutama anak-anak angkatan-angkatan SMA, usia-usia berapa sih SMA ini? 15, 16, 17? Ya. Iya, yang notabene mereka itu merupakan generasi penerus kita. Kenapa mereka berbicaranya itu kok nggak bener gitu ya? Berbicaranya itu kok nyakitin banget, ngelucu juga, tetapi kok bahasanya itu sampai ke yang kasar. Kan kayaknya nggak asik ya kalau kayak gitu. Ya benar Ibu. Jadi kemirisan saya itu yang membuat saya sendiri ya, itu lebih dari hati sih sebenarnya. Saya sendiri ya, itu lebih dari hati sih sebenarnya, pengen ngajarin anak-anak supaya bisa berbicara benar. Jadi yang namanya berbicara benar itu Nita dan juga mungkin teman-teman yang lagi menyaksikan podcast ini ya, Benar. boleh kita melihat diri sendiri deh. Boleh kita cermin dulu deh diri sendiri ya. Berbicara yang betul itu yang pertama, ketika bahasa yang kita sampaikan itu nggak kasar. Oke. Yang kedua, wajah atau mimik kita, mimik wajah ini juga berpengaruh ketika kita berbicara dengan benar. Boleh nanti lihat teman-teman kalian yang berbicara dengan bahasa yang nggak benar, lihat coba mimik wajahnya kayak gimana. Iya. Bisa Pernah ya ngalamin ya? Pernah Iya, ya? pernah Oke. Dan Iya. satu hal lagi,
body language, gerak tubuhnya. Iya. Kan nggak mungkin kayak kita nih, contoh misalkan, hai apa kabar, Iya benar. kayak gitu, kayak gitu kan. Kalau orang yang udah ngomongin dengan bahasa yang nggak baik, bla bla bla, pasti kayak gitu. Iya. Karena tuh 3 unsur ya. Unsurnya adalah ketika kita bicara yang baik, bahasa kita baik. Yang pertama bahasa. Yang kedua mimik wajah kita. Yang ketiga body language. Nah itu yang pengen ibu terapkan dan ibu ajarkan kepada murid-murid ibu semuanya. Tujuannya kayak gitu. Tujuannya pengen anak-anak generasi penerus ini nih punya bahasa yang benar, punya cara bicara yang baik. Wow, sangat. Apakah itu susah ya? Enggak sih Bu. Kalau enggak Bisa ya? kita latih. Kayak sekarang podcast sudah berjalan sudah Hampir setahun. Dan Ibu bagaimana nih progres kira-kira teman-teman dari Kemala Talks Ya, sampai saat ini? kalau ngelihat sampai sekarang sih alhamdulillah ya, karena sebelumnya Nita ini kan ada kakak kelasnya gitu ya. Dan ibu juga selalu ngelihat nih setiap kita seperti kayak podcast ini kan bukan ibu meneruskan dari pembina yang lain. Iya. Jadi ibu yang pertama di sini dan ibu yang membina kalian semuanya, otomatis di tahun-tahun pertama tuh belum yang Masih kosong lah. Nggak dibilang kosong, Oh, iya. ada tetapi Oh iya benar Ibu. paham ya. Iya. Dulu kita kan sempat menjadi Iya, bagian iya. juga ya. Sempat. Kita belum bisa wow gitu. Iya benar. Nah, Jadi ya di awal-awal masih agak-agak ya mencoba, karena mungkin podcast ini kan juga masih baru di Kemala Bayangkari. Iya. Maka dari itu ibu juga memaklumi ya kalau misalkan kreativitasnya belum naik, kreativitasnya belum terlihat, tetapi dengan semangat anak-anak yang selalu membersamai, Iya. ibu juga jadinya senang gitu dan semangat juga kita buat ngajar gitu. Terima kasih banyak sih Ibu udah Yes. mau jadi pembina kami, mau Sama-sama. mengajar kami. Susah senang ya kita ya. Iya, susah senang. Semuanya. Sama-sama ya. Iya, banyak sekali yang kita ceritakan, banyak sekali hal-hal yang kita bagikan di podcast Betul, ini juga betul. bersama untuk bertumbuh. Yes. Nah, Ibu, Adita mau bertanya lagi nih. Jangan banyak-banyak. Gimana nih? Apakah ada goals Ibu untuk kami semua di sini? Baik. Selain tadi untuk bisa berbicara dengan baik, kalian harus punya pengalaman yang indah juga. Wow. Salah satu pengalaman indah memang bukan hanya di ekskul podcast saja ya, mungkin di beberapa ekskul yang lain juga, tergantunglah minat dan bakatnya kemana. Dan kita karena kita di sini di ekskul podcast, kalian harus punya kenangan yang indah. Masa SMA saya diisi dengan kreativitas yang menunjang. Pertama, latihan cara berbicara yang baik. Iya benar. Yang kedua, penampilan kita di depan kamera seperti saat ini juga. Iya. Ini kan kita latihan ya. Ini Iya, kan juga ini latihan, benar. momentum yang indah juga. Iya. Kita mengukir sejarah. Iya. Ya, apalagi kan Anita sama teman-teman yang lainnya adalah masih SMA nih. Kalian pasti akan mengingat semuanya. Iya. Nah, dan ibu pengennya ketika kalian sudah lulus, apa yang ibu ajarkan bisa diterapkan juga di luar. Seperti halnya berbicara yang baik sama orang. Iya. Khawatirnya kan ada beberapa anak yang dia punya psikologi yang berbeda, dia hanya mau berbicara baik di depan sesamanya aja, di depan kelompok belajarnya saja contohnya, atau dengan teman-teman sepergaulannya saja. Iya. Tetapi ibu mau nanti Anita dan juga anak-anak yang lain ketika sudah lulus bisa dipraktekkan juga di luar. Amin. Ya, dan Amin. sudah berani nih dengan berbicara yang baik, sudah berani dengan penampilan yang luar biasa, yang sudah optimal, itu harus sudah bisa. Disinilah kalian dilatih, karena percaya nggak percaya, ini juga pengalaman ibu ya. Kalau ibu kan basicnya adalah aku ini suka diperhatiin orang. Oke. Ibu orang suka tampil, ya. Tapi kan tidak semuanya sama seperti ibu. Iya. Jadi anak-anak yang lain kan berbeda tuh. Ada yang mungkin ketika tampil, wah aku grogi banget. Iya. Ketika tampil, aduh dingin. Demam panggungnya beda. Demam panggung Iya, ya kan benar. lain-lain ya. Iya. Makanya di sini kita diasah untuk bisa
melewati grogi itu semua. Memang tidak dipungkiri yang namanya grogi pasti ada. Iya benar Tapi sekali. persentasenya ketika kita sudah dilatih, Iya. itu insya Allah bisa berkurang. Iya sih, Gitu. Bu. Kerasa banget. Goalsnya kayak gitu ya. Iya. Kalian harus nanti ketika sudah lulus, kalian sudah membawa bekal. Oh ini, begini loh cara berbicara yang baik. Oh iya, begini loh tahapan-tahapan ketika kita akan menyapa orang. Ketika kita nggak tahu ya, mungkin kita menjadi presenter televisi atau menjadi pembicara pada sebuah seminar. Iya. Itu kan yang dibingungkan apa? Pertamanya gimana, Bu? Gimana cara Pembukaannya gimana? Iya, Gitu. benar. Kalau isinya aku udah bisa, Bu. Isinya aku udah Oke, paham. iya. Tapi tuh cara membuka tuh seperti apa? Itu rata-rata sih. Iya benar Bu. Iya. Sampai saat ini Anita sendiri juga udah ngerasa sih gimana progresnya Anita dalam belajar Pasti. public speaker. Ya. Gitu loh Bu. Hmm. Setelah kita berlatih kurang lebih udah mau setahun ini, rasanya tuh makin udah nggak yang groginya nggak berlebihan Iya. lagi. Pede nggak sih? Lumayan pede sekarang. Alhamdulillah. Makin pede. Makin pede. Karena ketika disuruh nih, Nit jadi MC ya, Nita Nggak agak mikir lagi presentasi. Oh ya oke gitu. Langsung, Oke. oh siap oke gitu. Hanya tinggal Langsung, gini aja kan jadinya. apa Nah, gitu. Tinggal tujuannya apa buat tujuannya apa? Ya, benar. Paling tinggal kembangin aja kayak gitu. Betul, Jadi betul. apa yang ada di kepala yang baik keluarkan, yang benar keluarkan. Ya, Kita benar. selaluin yang terbaik Benar, gitu. baik. Jadi Bu, tentu dong di judul kita hari ini How to be good speaker. Oh, jadi pembicara yang baik ya? Ya, jadi pembicara yang baik. Mungkin Ya. Ibu ada tips and trick untuk kita semua. Tips and trick. Boleh kasih contoh? Good speaker. Speaker yang dimaksud ini apakah menjadi penyiar, menjadi pembicara, menjadi MC, menjadi apa? Mungkin ya Bu. Salah satu kita aja. kita umum aja. Kayak mungkin presentasi. Karena basicnya anak-anak SMA sekarang iya benar. kan kita lebih sering untuk mempresentasikan hasil Nah. kerja. Nah. Apalagi sekarang kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Ya. Mungkin kita harus lebih percaya diri untuk mengeluarkan pendapat kita. Itu Ya. dulu. Benar, Karena benar. kita harus bisa itu. Mulai dari kecil dulu. Yang saya ketahui, saya dari situ juga belajarnya gitu loh, Bu. Oke. Ini rugi ya orang yang nggak ikut podcast. Karena Premium banget ilmunya. karena begini, ibu kan basicnya adalah public speaker, Iya. ya. Jadi semua ilmu yang podcast ini adalah bagian dari public speaking. Iya. Public speaking ini ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berbicara di depan orang banyak. Iya, benar itu. Oke. Dan turunannya dari public speaking itu ada penyiar, kepenyiaran, host, televisi, Iya. lalu podcast, dan masih banyak lagi. Iya, ada Ya. MC lagi. MC dan Iya. segala macam. Nah, Iya, itu benar. turunan dari public speaking. Dan ketika ibu ngajar kan ibu ngawalin dengan nafasnya gimana ya? Nah, iya benar. Masih ingat kan? Postur tubuh, Postur tubuh, Iya. duduknya seperti apa, terus AIWO-nya gimana ya? Nah, itu semua adalah basic dari public speaking yang mungkin anak-anak, saya nggak tahu ya apakah dapat dari sekolah atau tidak terkait dengan public speaking. Nah, basicnya itu yang bisa membuat kita nanti tuh setelah menguasai ya akan timbul nih, apakah saya bisa jadi penyiar, saya bisa jadi host televisi, saya bisa jadi hostnya podcast, atau saya bisa jadi MC. Iya. Itu dari situ, dari basicnya seperti itu Nita. Iya. Nah, tadi nanyanya kan Tips. gimana sih Bu Iya. tipsnya? Iya. Oke, tips ini adalah apakah untuk pemula atau tidak? Ya, Tentu pemula. pemula aja lah ya. Tentu pemula. Kalau untuk pemula ya, jadi anak-anak atau teman-teman Nita di sini ya, dan juga mungkin pemirsa. Wah, BK Families, Bu. BK Families. BK ya. Families. Jadi Oke. teman-teman yang di sana kita panggil BK Families. Oke, BK Families yang memang sedang menyaksikan ya. Tips and tricks yang pertama, contoh aja deh. Hari atau enggak biasanya kalau tugas dikasih tahu berapa lama sih? 2 mingguan?
seminggu lah. Semingguan. Iya. Misalkan minggu depan itu kalian harus presentasi pelajaran sejarah. Iya. Oke. Biasa ada seni dan lain. Oke. Kita udah tahu nih, kita poin. Seret. Tujuannya adalah presentasi. Tema presentasi apa? Menjelaskan tentang sejarah apalah begitu kira-kira ya. Sejarah tentang Kabupaten Kuburaya contoh. Di sana kalian harus catat poin-poin penting dulu. Yang pertama, kalian harus tahu tujuan apa. Tujuannya adalah mempresentasikan. Oke, mempresentasikan. Yang kedua, ambil temanya apa. Itu harus catat tuh. Tapi jangan dicatat blok semuanya tuh nggak perlu. Nah, itu Bu, Nggak perlu. Sering melihat bahkan teman sendiri, memperhatikan teman sendiri bahwa mereka presentasi itu masih membaca. Misalnya itu PowerPoint-nya, itu kurang ya, seru. PowerPoint-nya apa? Mereka presentasinya tuh Dibaca sesuai dengan PowerPoint-nya. Iya, Oke. seperti itu. Oke. Nah, banyak anak-anak SMA sekarang bahkan yang saya perhatikan, teman-teman saya banyak seperti itu, Bu. Oke. Nah, gimana, Bu? Jadi tahapannya tadi udah ya. Yang pertama harus tahu tujuannya, yaitu presentasi. Yang kedua ditulis tuh, ya ditulis idenya apa atau temanya apa. Lalu ditulis juga poin-poinnya apa. Oke. Lalu latihan. Sekarang ini kan udah canggih ya, Iya, sekarang benar. ya. Latihanlah kalian itu pakai HP, divideoin. Kalau misalkan nggak punya HP yang ada apa tuh kamera nggak bisa merekam, di rumah pasti ada cermin ya. Iya. Oke. Ibu sering banget mention cermin. Iya, cermin. Cermin tuh jangan dipakai buat ngaca terus, makeup atau berpakaian. Cermin itu harus digunakan juga pakai tambahan fungsinya apa? Buat kita pede dengan cermin. Iya, latihan. Ya. Kalau perlu, kalau pengen pede lagi, apa coba? Kumpulin ayah, ibu, adik, kakak, dengerin presentasi kita. Oh iya. Tapi pernah sih Anita ngelakukan itu. Pernah ya? Pernah. Waktu Oke. itu mau coba untuk lomba pidato. Waktu itu masih SD. Oke. Memang anaknya suka ngomong dari SD. Oke. Kelihatan ya. Nah, jadi, mah, coba dong. Aku udah hafal nih teksnya. Dengerin dong. Gimana tanggapin dong. Jadi tanggapan dari orang-orang itu bakal jadi melatih kita, bakal jadi koreksian kita untuk jadi gimana sih nanti yang harusnya kita lakukan gitu. Misalnya kecepatan kita pelanin sedikit lagi. Betul. Misalnya lafalnya kurang, bahkan terbata-bata. Kita bisa lakukannya, bisa latih lagi supaya lebih lancar lagi. Gitu kan Bu, benar kan? Betul. Ya. Dan itu juga melatih kita untuk percaya diri. Karena ketika kita berlatih hanya dengan cermin, itu kan hanya diri kita yang lihat. Iya benar. Tetapi itu penting juga untuk kita bisa melihat pendeknya kita di mana. Oh iya benar. Iya. Dan lebih lagi ketika ada orang yang nonton nih pada saat latihan, itu seru. Kritikan membangun kita butuh ya. Iya benar-benar. Betul. Nah, lalu ketika kita presentasi ya, kita balik lagi nih, ketika kita presentasi, sebenarnya slide itu hanya untuk membantu kita. Pointer-pointer itu hanya untuk membantu kita ya. Membantu ya. Jangan sampai kita tuh ngandelin dia, ngandelin si pointer-pointer, ngandelin si apa namanya PPT-nya itu. PPT. Iya. Jangan sampai ngandelin itu, habis kita. Iya Bu, bener banget ya. Nah, berarti benar-benar kita nggak boleh jadikan bahwa kalau misalnya PPT itu sebagai ketergantungan kita. Benar. Boleh sebagai acuan saja. tapi tidak yang monoton membaca, ya kan Bu ya? Betul. Iya benar. Harus tahu cara menyampaikan sih. Itulah fungsi kita belajar ya. Belajar public speaking yang Iya. baik, Betul. basic dulu ya. Basicnya dulu. Nah, kalau kita mau ngomongin lagi nih, membahas tentang gimana sih jadi public speaker yang wow, luar biasa baik, itu panjang banget nih pembahasan kita. Panjang pembahasan dan kayaknya harus ikut podcast aja deh. Iya, gabung ke Talks. Iya. Harus ikut ke Malatok saja. Nanti kita ngobrol-ngobrol terkait dengan gimana sih kalau pas saya mau tampil Bu sebagai ini, saya mau tampil Bu jadi seperti ini, minta tolong diajarin dan segala macam. Insya Allah saya bisa bantu lah. Tapi
dengan syarat gabung dulu di sini aja. Ayo ketemu Balik lagi lagi ya gitu ya. Nah, Oke. sudah sampai sini dulu kita berbincang tentang bagaimana sih caranya kita bisa menjadi public speaker yang baik. Sudah banyak sekali tips-tipsnya Ya. dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah mau Sama-sama. berbincang pada hari ini. Oke. Teman-teman BK Feminist juga, terima kasih sudah menemani kami dalam perbincangan mengenai how to be a great public speaker. Ya. Terima kasih teman-teman. Semoga nanti banyak lagi part-part selanjutnya tentang Ya. hal ini. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Dah.